Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 dengan materi kita yaitu mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Itu namanya Rasul. Kalau Nabi, orang yang menerima wahyu tetapi untuk dirinya sendiri. Nah, ini perbedaan antara Rasul dan Nabi. Dalam surat Al-An'am ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundzirin. Artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira ini berupa surga dan peringatan ini agar kita terhindar dari api neraka. Itulah tugas Rasul kepada umatnya. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, ya, jadi sama seperti kita. Tetapi Nabi dan Rasul itu orang laki-laki. Jadi tidak ada yang namanya Rasul perempuan atau Nabi perempuan, itu enggak ada. Semua Nabi dan Rasul itu pasti laki-laki. Nah, manusia seperti kita dan laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu, ya, untuk menerima wahyu. Dan kalau Nabi itu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk orang lain dan umatnya. Sebagaimana manusia yang lainnya, Rasul pun hidup seperti kita, ya, seperti kebanyakan manusia, yaitu Nabi dan Rasul itu juga makan, minum, berjalan, ya, nikah, mempunyai anak, ya juga pernah sakit, ya kan, senang, susah, bahkan tua dan akhirnya meninggal dunia, dan sifat-sifat manusia yang lainnya. Para utusan Allah ini mempunyai tugas yang sangat berat. Yang pertama yaitu berdakwah kepada tauhid. Jadi Rasul mulai dari awal sampai akhir, sampai Nabi Muhammad ini semuanya mendakwai satu, yaitu berdakwah untuk menyembah Allah semata, ya. Ini dakwah tauhid dan memimpin manusia agar hidup sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Sifat-sifat wajib bagi Rasul ini ada 4. Yang pertama yaitu Rasul itu bersifat sidik, artinya jujur dan benar. Jadi seorang Rasul itu pasti selalu benar dalam perkataan dan perbuatannya. Dan lawannya, ya, lawan dari sidik tadi yaitu dusta atau bohong. Sifat yang kedua yaitu Rasul itu amanah. Artinya setiap Rasul itu pasti dapat dipercaya. Seorang Rasul
itu mustahil berkhianat, dan seorang rasul itu wajib menyampaikan amanahnya ya kepada kaumnya. Semua perkataan dan perbuatan dan tindakan rasul itu harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Maka setiap apa yang diterima dari Allah itu disampaikan ke umatnya, itu rasul. Sifat selanjutnya yaitu rasul bersifat tabligh. Nah, tabligh ini artinya menyampaikan. Seorang rasul itu harus menyampaikan pesan dari Allah kepada umat, walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Dan banyak sekali dari rasul-rasul Allah itu untuk menyampaikan satu kalimat ya, intinya la ilaha illallah, sembahlah Allah semata, itu sulit sekali. Dan bahkan banyak dari rasul itu menerima rintangan dari orang-orang kafir ya, bahkan ada yang sampai mau dibunuh juga. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah kepadanya ya, ini karena setiap rasul itu mempunyai sifat tabligh. Ini pasti rasul itu menyampaikan wahyu dari Allah. Terakhir yaitu sifat wajib bagi rasul fatonah, artinya cerdas, pandai dan bijaksana. Seorang rasul itu pasti pandai, pasti cerdas, dan memiliki kekuatan berpikir yang sangat tinggi, serta memiliki hati yang bersih dan akal budi yang tinggi. Dengan sifat fatonah ini, seorang rasul dapat menyelesaikan semua tugas kerasulannya dengan baik. Itulah sifat rasul. Nah, sudah selayaknya kita sebagai pengikutnya rasul ya, Rasulullah, kita meneladani ya. Kita meneladani, kita mentaati. Cukup sekian pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.